Selamat pagi dari Singapura. Saya ingin menjelaskan ya, jadi kalau netizen Sragen itu lebih teliti, video yang sudah beredar itu video yang agak lama. Waktu itu memang saya buatnya itu pas setelah saya tidak mengikuti kontestasi pilkada di Sragen. Sikit pamungkas Suraka, bupatiku lan wakil bupatiku, pemimpin sejati, jujur lan bersih. Sikit pamungkas Suraka, bupatiku lan wakil bupatiku, pimpin sejati, jujur lan bersih. Sipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa para penonton, para pemirsa yang budiman. Saat ini bersama kembali dengan LSM kami, Forum Orientasi Studi Kebijakan Sragen. Dalam hal ini, kami hanya memberikan statement suatu wacana sehingga untuk lebih baiknya Kota Sragen dalam menghadapi Pilkada 27 November 2024. Dan kami berdoa untuk para penonton, para pemirsa sehat walafiat, bahagia selalu dan penuh semangat dalam hidup, dan kudoakan semuanya umur panjang. Oke, dalam hal ini kami akan memberikan statement yaitu suara rakyat yang bagus dalam pilkada bagaimana. Ya, saya secara pribadi mendukung Sipto nomor 2. Dan itu Sipto itu singkatan dari Sikit Pamungkas Suroto dan nomor kandidat nomor 2. Mengapa saya memilih Sipto? Ya, alasan yang pertama adalah sikon politik Sragen. Kami mengamati Sragen sudah dipimpin oleh keluarga Bapak Untung dalam 4 periode ya. Periode 1-2 oleh Bapak Untung, periode 3-4 Ibu Yuni. Ini sudah 20 tahun. Kalau kami mengamati ini sudah cukup lama, dan kami mengharap suasana Sragen harus suasana yang baru, jangan monoton, ganti pemimpin, changing leader, changing wisdom. Jadi perubahan pemimpin, tentu saja perubahan kebijakan, dan lebih baik new, pandangan yang baru sehingga lebih fresh, lebih segar. Ada dalam teori politik bahwa power interrupts to corruption. Power itu artinya kekuasaan. Jadi kalau dalam kekuasaan dalam suatu pemerintahan, baik itu dalam versi luas atau skala kecil, skala besar, itu kalau powernya terlalu lama, kuasanya sangat lama, itu intens to corrupt, cenderung kepada korupsi, itu sudah rumus
dalam ilmu politik. Contoh saja presiden luar negeri itu, siapa itu? Presiden Marcos. Dia memimpin di negara Filipina hampir 30 tahun lebih. Apa yang terjadi? Ya, otoritas pemimpinan kuat dan korupsi banyak. Dan juga di Indonesia misalkan kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto masa lalu, memimpin Indonesia hampir 30 tahun lebih, itu mengakibatkan yaitu otoritas banyak pelanggaran HAM dan korupsi. Ini juga suatu pemerintahan yang skala kecil, kalau power interest to corruption, kalau dipimpin terlalu lama dalam keluarga, bisa indikasinya menjadi seperti itu. Ini alasan utama kami ingin perubahan. Terus yang kedua adalah masalah pencoblosan, ya, rakyat Sragen kami beritahu untuk mencoblos jangan dipengaruhi oleh uang. Cobloslah sesuai hati nurani Anda. Cobloslah dengan jujur dan adil. Tidak dipengaruhi uang, tidak dipengaruhi iming-iming barang, atau pilihlah tanpa uang. Mengapa? Karena dalam ini bahaya, karena ada undang-undang tentang money politik. Jadi money politik, undang-undang money politik itu undang-undang yang isinya bila orang menjalankan atau menerima suap atau uang dalam situasi kampanye atau dalam situasi pencoblosan atau dalam situasi itu masa tenang, masa pencoblosan, itu bahaya. Karena itu melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Itu ancaman maksimal hukuman 4 tahun. Ini jadi kalau nanti dalam Pilkada ada jor-joran uang, ada yang memberi uang, itu laporkan saja pada pihak aparat. Karena hal itu tidak sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Itu melanggar hukum. Money politik, uang, itu tidak memilih program atau memilih figur orang yang baik, tapi karena faktor uang sehingga milih asal milih. Nah, ini bahaya. Ini kita itu negara yang sudah berpunya pedoman negara Pancasila dan berdasar Pancasila dan undang-undang. Jadi jangan asal terima uang terus milih, salah. Pilihlah sesuai hati nurani Anda dan sesuai dengan kebijakan Anda. Stop money politik dalam Pilkada 2004 di Kota Sragen, karena itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Maka hal tersebut pilihlah dengan jujur, punya prinsip, punya pendirian, jangan dipengaruhi oleh uang. Dan kita melihat kenyataan saja sekarang ini, anak Bapak Untung yang namanya Wina Untung Sukowati itu terang-terangan mendukung Cipto. Dia anaknya Bapak Untung, tapi mendukung Cipto, Sigit Pamungkas Suroto nomor 2. Dengan statementnya lewat video Anda bisa mendengar nanti yang kami sampaikan. Selamat pagi dari Singapura. Saya ingin menjelaskan ya, jadi kalau netizen Sragen itu lebih teliti, video yang sudah beredar itu video yang agak lama. Waktu itu memang saya buatnya itu
pas setelah saya tidak mengikuti kontestasi pilkada di Sragen dan berat badan saya waktu itu masih 50 kilo. Nah kalau diperhatikan ya sekarang saya itu lebih sedikit cabi, rambutnya juga pendek gitu kan. Terus pada intinya video tersebut itu di-cut ya. Sebenarnya saya secara utuh juga menjelaskan kenapa saya tidak mendukung Mas Bowo. Tetapi yang disebarluaskan itu hanya kenapa saya belum mendukung Mas Sigit. Jadi tolong netizen Sragen untuk lebih hati-hati dan juga untuk lebih kritis saat menonton video yang setelah ataupun yang sudah beredar. Terima kasih. Sragen sejahtera asal orang Wina. Sedangkan anaknya sudah milih Septo. Nah, kita yang bukan anaknya ya mestinya berpikir dua kali. Siapa yang akan kita pilih? Ah itu jangan dipengaruhi oleh tek piro ala ki apa lagu lama yang ngermeh pilihan tek napa ora? Alah kene bangsane wong ra mudeng politik itu ngerti nek resiko nomor Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ancamannya 4 tahun ora sampai ketangkep basah OTT oleh pihak aparat atau pihak apa itu ya pengawas pemilu itu Bawaslu, Panwaslu, wah bahaya itu. Maka hati-hati ya, pilihlah dengan jujur dan adil, tidak dipengaruhi oleh duit, pengaruhilah hati nurani dan program yang baik. Ya itu, dan saya senang dengan figurnya Bapak Sigit Pamungkas. Saya lihat dari background pendidikan dia lulusan UGM, Universitas Gadjah Mada Jogja ya, itu ya, alumni yang bagus. Kedua dia juga berpendidikan S2 Fakultas Politik. Berarti dia mantap, pendidikannya sudah mantap. Ada lagi dia juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU Indonesia Nasional. Ya. Berarti punya pengalaman dan itu tidak sembarang orang bisa menjadi Ketua KPU Nasional. Dan yang terakhir infonya dia menjadi staf ahli Presiden Jokowi. Jadi staf ahli bidang politik itu ya ora sembarang. Presiden memilih Bapak Sigit itu berarti sudah pas. Pak Sigit itu dianggap pandai, jujur, adil. Pilihannya Bapak Jokowi ya selaku saat menjabat presiden walaupun ini sudah lengser, tapi dulu Pak Sigit Pamungkas pernah menjabat staf ahli presiden. Dan yang lebih sip lagi itu dia anak petani ya, dari Mojorejo, Sragen, asli orang Sragen, anak petani. Biasanya petani itu punya watak yang baik, watak jujur. Petani itu punya watak lembah manah, andap asor, dan mudah tersenyum, punya watak blater, sumeh, itu perlu dicontoh ya. Itulah figur Pak Sigit Pamungkas ya, sekali lagi itu sangat cocok menjadi Bupati Sragen periode 2025 sampai 2030. Kalau memilih itu saya kira tidak rugi. Dan pas suasana Sragen menjadi maju karena keberadaannya. Dan kami melihat sekarang ini partai-partai yang mendukung Bapak Sigit, koalisinya ya istilahnya, ada 4 partai besar yaitu Partai PAN, Partai Amanat Nasional, kedua Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, ketiga Partai Golkar, Partai Golongan Karya, keempat Partai Golkar sudah,
PAN sudah, PKB, Partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera. 4 partai besar mendukung dan ditambah yang kelima yaitu partai-partai non-parlemen. Partai-partai yang belum ada DPRD-nya. Terus partai-partai non-parlemen Sragen mendukung Cipto ya. Kami harapkan semua partai itu harus konsisten, sudah diajak koalisi harus mendukung. Tidak hanya mengharapkan kehadiran uang, tapi berjuanglah tanpa uang. Dukung Bapak Cipto demi kemajuan Kota Sragen secara real dan secara nyaman, mendukung suasana yang Sragen menjadi Sragen baru. Ini harapan kami. Ya, demikianlah statement kami. Hidup Cipto nomor 2 kita dukung dengan hati nurani yang jujur dan adil dan memimpin Kabupaten Sragen 2025 sampai 2030. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.